Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini coba sedikit ulas tentang core ya teman-teman ya. Jadi untuk cara menghitung ya, saya coba informasikan ya sepengetahuan saya ya. Soalnya mungkin teman-teman kalau ada rumus sendiri atau cara perhitungan sendiri boleh di kolom komentar teman-teman ya. Tapi ini saya berbagi setelah saya cek satu-satu ya. Karena kebetulan saya pakai beberapa validator ya. Saya coba cek. Tapi sebelum kita coba menghitung ya, menghitung kita cek dulu dari Twitternya Kordao ya. Ini ada informasi sekitar 2 hari yang lalu sih sebenarnya ini, cuman saya belum upload ya. Ini di Twitternya Kordao, akun resminya @coinmarketcap. Kami ingin mendaftarkan 4 kordao.org ya, email jadi 4 email ya, untuk mengelola dashboard pelaporan mandiri core di CoinMarketCap. Nah, jadi tidak hanya satu, berarti ini ada 4. Nah, ini pemaknaannya atau fungsionalitasnya saya juga nggak tahu teman-teman. Ini maksudnya mendaftarkan 4 email ini maksudnya untuk apa dan bagaimana, teman-teman kalau tahu silahkan di kolom komentar. Tetapi ini memang Kordao saya melihat masih dalam tahap pengembangan dan saya masih masih punya keyakinan ini akan bullish ya, karena bukan apa-apa, memang kalau dilihat daripada teknologi kemudian faktor-faktor pendukung baik developer ya, baik teknologi dari developer luar eksternal, utilitas eksternal itu kalau menurut saya luar biasa. Nah, namun di sini sampai saat ini memang masih banyak teka-teki ya, yang Kordao tidak bisa semuanya langsung dibuka ya. Artinya apa? Baik luar negeri ataupun kita Indonesia lokal itu memang rata-rata orang hanya bisa memprediksi ini bagaimana dan bagaimana arahnya kemana. Terlebih kemarin ada white paper baru kan, mempelajari di sana. Memang ini artinya kalau untuk jangka panjang jelas ini terskalakan jangka panjang ya, proyeknya luar biasa. Dan kalau untuk bullish udah pasti bullish lah. Project baru lahir, wajar kalau value-nya tidak seberapa. Tapi ini banyak teka-teki sih sebetulnya. Teman-teman banyak yang menerjemahkan AB ya, kita nggak tahu lah. Artinya saya juga nggak bisa memberikan informasi sebuah kepastian bahwa value akan bagaimana, tetapi ya kita melihat dari informasi yang diberikan oleh Kordao. Seperti ini ada penambang di luar sana yang namanya Hizbullah Awal ya. Ini dia penambang pai juga, dia pionir pai juga. Dia mencuitkan seperti ini. Saya bersumpah pemegang inti hati-hati, kata dia gitu. Wes, sampai bersumpah begitu ya. Jangan bermain dengan masa depan Anda ya, jangan bermain-main, artinya begitu. Jangan bermain-main dengan masa depan Anda. Artinya dia memberi informasi untuk betul-betul serius jaga koinnya, mungkin begitu maksudnya ya. Di sini terlihat dia kasih panah ya, gambar 17 itu ikonnya. Ikon sebetulnya entah itu ikon disengaja dibuat sesuai perhitungan rencana atau memang kebetulan aja, saya juga nggak tahu. Tetapi memang di aplikasi Satoshi-nya pas banget nih 17 bulan 2 2023 ya, teman-teman bisa lihat seperti itu ya. Allah alam lah, kita nggak tahu. Tapi yang pasti memang banyak teka-teki. Kemudian juga Kordao juga menginformasikan adanya integrasi dengan Layer Zero ya. Nah, Layer Zero ini adalah jembatan di mana nanti bisa ke mungkin Binance atau apa untuk langsung ya. Masih banyak yang digali, masih banyak persiapan. Bahkan kemarin saya teman-teman ada yang nge-share tuh, memang di belakang core coin ini banyak token-token ya. Artinya banyak yang di blockchainnya core ini banyak token-token yang masih tersembunyi lah. Entah berapa jumlahnya, namanya apa saja. Yang jelas-jelas kalau di aplikasi itu kan ada 3 ya. Masih tes lagi. TCA, TCB, TCC. Jadi tes koin A, tes koin B, tes koin C ya.
Ya itu pun realnya kapan kita nggak tahu, tapi yang pasti di aplikasi ini bulan 2 tanggal 17 ya. Kita lihat apakah nanti akan berubah lagi tanggalnya, karena memang banyak yang berubah ya. Oke lah. Kemudian dari Core.org lagi, harap diperhatikan katanya, kami baru-baru ini menyadari adanya situs-situs berbahaya yang mempertaruhkan Core. Stake.core.org adalah antarmuka staking resmi untuk CoreDAO. Jadi nggak ada di luar ini. Jadi ini yang resmi stake.coredao.org. Jadi jangan stake di luar alamat website ini ya. Menggunakan situs taruhan pihak ketiga dapat menyebabkan hilangnya dana sepenuhnya. Jaga keselamatan. Jadi antisipasi, peringatan dari CoreDAO bahwa kita harus tetap hati-hati ya. Penyampaian seperti ini pun sebetulnya ada yang tersirat ya, ada yang tersirat sesuatu ya. Kita lihat nantilah. Artinya saya juga tidak mau berspekulasi terlalu jauh, tapi teman-teman juga di grup juga ya, banyaklah yang dapat informasi dari sana dari sini, prediksi ya. Siapa sih yang nggak mengharapkan bullish dalam waktu cepat gitu ya? Semua pasti mengharapkan, tapi baiknya kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Sementara ini kan memang seperti Bitcoin lah. Bitcoin kan fluktuatifnya udah luar biasa ya, karena volatilitas pasar itu sendiri. Nah ini sekarang Core juga posisi 2,9, saya lihat semalam itu $2,9. Awalnya dari awal-awal kan 4,8, terus 4,5, 4,3, 4, kemudian 3,5, kemudian 3, sekarang 2,9 ya. Kita nggak tahu apakah terus menurun ya, apakah nanti setelah menurun ini, nah ini yang kita nggak tahu. Kadang-kadang bisa hitungan jam aja kan, yang namanya volatilitas pasar kripto ini ya begitu, hitungan jam aja bisa melesat ya. Kita nggak tahu, kita tunggu saja ya. Yang penting teman-teman, hasil jerih payah lama menunggu dengan mengklik mendapatkan satu koin sebegitu lamanya, saya harap tahan dulu ya, dijaga baik-baik. Kita tunggu bagaimana, kan ini banyak project pendukung daripada utilitasnya Core ini belum betul-betul rapih. Saya lihat sih seperti itu, belum betul-betul rapih ya, belum terhubung, belum manajernya belum benar-benar rampung. Jadi banyak hal yang perlu dirapikan. Nah ini kan bahkan teman kita ada yang mengatakan bahwa katanya ini jangan-jangan liquidnya daripada CoreDAO itu sendiri belum dimasukkan. Nah sementara yang ada di market itu, di bursa itu adalah liquidnya daripada transaksi itu terjadi, dan beberapa mungkin di situ ada kontributor, tapi tidak semua kayaknya. Nah ini ketika kita melihat kekuatan kontributor kan banyak ya, ada beberapa kontributor yang luar biasa. Kalau kita bicara budget dan ekonomi itu kontributor juga bukan kontributor asal-asalan ya. Nah ini kok masuk cuman sekian gitu, masuknya kok cuman sekian di likuiditasnya. Kalau memang cuman sekian, CoreDAO sendiri juga mungkin mampu. Nah ini pertanyaannya, atau mungkin hanya satu kontributor juga mampu gitu kan. Nah ini jadi banyak orang yang berpikir bahwa jangan-jangan liquid juga belum dimasukin semua. Nah ini kita nggak tahu lah. Artinya kita tunggu saja teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Ini dari masih Hizbullah awal tadi, dia mengatakan lagi, nilai Core tidak dapat dinilai dari harganya. Jangan menilai buku dari sampulnya. Juga jangan menilai Core dari harganya. Banyak paus dan institusi masih tersisa untuk berinvestasi di inti. Saya akan mengumpulkan selama saya bisa dengan DCA. Ketika market maker masuk Core akan pergi ke bulan katanya. Wah ya, tapi ya kita lihatlah nanti, karena walau bagaimanapun project baru pembuatan sebuah kripto itu penentunya yang pertama memang betul dari segi banyaknya komunitas, banyaknya utilitas. Nah kemudian nanti ada penanggap itu penerima, yaitu bursa dan market ya. Di sana juga ada perhitungannya, berarti dilihat daripada likuiditasnya sebesar apa ya. Jadi banyak hal perhitungannya. Makanya kita sebagai follower, pengikut ya, kita tunggu saja dan lihat ya sampai sejauh mana nih gitu. Jadi banyak hal lah artinya. Oke, kita langsung kepada perhitungan teman-teman ya.
Ini saya ingin memberikan informasi perhitungan. Nah, contoh ketika kita masuk stake.core.org, kita masuk ya. Ini halaman utama, validator 21/22 ya. Nah, total hash delegate-nya aja masih 0. Nah, ini juga ada teman-teman nih yang menginformasikan itu, Bang, total hash delegate-nya aja masih 0. Ini tanda tanya nih. Maksudnya bagaimana nih? Jangan-jangan kalau ini udah isi langsung bullish. Nah, kita nggak tahu juga. Karena memang mereka yang inilah, mungkin ini total hash delegate ini apakah mungkin hash yang digadang-gadangkan diambil dari hashnya Bitcoin belum masuk atau bagaimana, nah gitu ya, kita lihat aja nanti. Nah, setelah masuk permukaan ini teman-teman, itu teman-teman klik yang 3 arsir pojok atas ya, 3 arsir pojok atas kanan. Nah, itu klik aja, kemudian seperti ini my staking, klik aja my staking yang warna kuning ya. Kemudian teman-teman masuk di scroll ke bawah. Nah, ini saya contohnya seperti ini teman-teman. Saya coba hitung yang 10 deh. Ya, yang 10 yang pertama, yang reward rate-nya 100,35 ya, 100,35. Jadi saya menghitungnya gini teman-teman. Tapi ya teman-teman kalau ini ada beda perhitungan ya silakan. Tetapi beberapa dari semua ini ya, saya coba hitung hasilnya sama persis, tapi ada buntutnya yang beda. Tapi memang untuk 2-3 angka di awal sama. Jadi 10 koin ini reward rate-nya 100/35, itu artinya 10 dikali 100 untuk reward rate-nya ya, 100,35%. Nah, setelah dikali 100,35% itu dikurangi 5%. 5% dari mana? 5% itu adalah untuk validator ya, karena validatornya CoreDAO 5%. 5% ya hasilnya 9,53325, itu dihitung setahun ya. Jadi 9,5, jadi setahun itu kita hanya dapat 9,5. Kok kecil, Bang? Oh iya. Kita lihat aja dulu ya, kita hitung dulu. 9,5 itu untuk 1 tahun. Nah, sekarang per bulannya berapa jadi? Berarti tinggal dibagi aja 12 bulan. Kan setahun 12 bulan. 9,53325 dibagi 12 bulan. Sama dengan 0,7944375 per bulan. Ya, 0,79 per bulan ya. Nah, dari per bulan itulah, itu sebulan. Kita pengen tahu seharinya berapa? Tinggal dibagi aja 30. Ya gitu. Jadi 0,7944375 tadi dibagi 30 per harinya 0,026488125 itu per hari. Namun, nah di sini kan CoreDAO ada perhitungannya untuk skalabilitas itu 25% dan 75%. 75% itu diskalakan untuk 81 tahun. Sementara 25% itu on track. Jadi didistribusikan. Nah, dengan persentase distribusi itulah akhirnya kalau saya sih menghitungnya seperti itu, teman-teman. Jadi tadi per hari itu 0,026488125 itu per hari. Nah, itu per hari ditambah 25% dari persentase distribusi yang sudah ditetapkan dari awal. Mendapatkanlah 0,03310 sekian. Nah, kita coba lihat. Nah, ini kan 0,33. Nah, di sini ada 464, beda belakangnya aja. Kalau saya hitungnya 10, tapi mendekati. Intinya di belakang koma ya, itu di belakang titik itu 3 angka itu sama hasilnya ya, 0,0334. Jadi perhitungannya tidak jauh lah kalau saya melihat gitu. Kemudian teman-teman bisa lihat ke bawah itu ada 2 ya, ada 2 sama perhitungannya ya, 2. Kemudian ada 5, ada 1 sama perhitungannya. Jadi dikali reward rate ya. Setelah dikali reward rate kita itu kalau saya ngitungnya langsung dikurangi aja. Dikurangi persentase validator yaitu 5% atau mungkin ada yang 2,5% atau berapa. Setelah itu dikurangi, hasilnya itu dibagi 12 ya. Nah, setelah dibagi 12 itu dibagi lagi 30, bagi 12 itu setahun, bagi lagi 30 sebulan. Setelah 30 itu kan jadi per hari. Nah, per hari tinggal ditambah 25%. Kalau saya gitu teman-teman ngitungnya ya. Jadi teman-teman silakan kalau pengen tahu, jadi per validator saya ngitungnya. Jadi tidak semua validator, misalnya kita pakai 5 nih, 5 validator, kemudian dikali
reward rate kita enggak. Jadi supaya tahu validator, karena kan reward rate-nya berbeda. Nah, otomatis hariannya pun akan berbeda. Walaupun hari ini kita dapat 0,033 misalkan, besok bisa 0,02 bisa, karena reward rate ini kan berubah-ubah teman-teman. Teman-teman bisa lihat awalnya gede, sekarang menurun kecil begitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa apa namanya? Bisa mendapatkan reward yang berbeda setiap hari, tergantung reward rate-nya berubah, angkanya berapa gitu teman-teman. Ya, itu aja mungkin ini hitung-hitungan sederhana dari Cahangon. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ya, mudah-mudahan apapun dan bagaimanapun core memang sudah real mainnet ya, sudah real koin didistribusikan 25, tapi belum nyampe 25%. Nah, ini juga teman-teman. Jadi belum habis 25%. Nah, ini jadi pertanyaannya, mau fix di value berapa pun itu kita sebetulnya kita tunggu yang 25%, kemudian penambang juga belum habis, karena gelombang pertama itu baru sekian juta orang, sementara yang masuk gelombang kedua itu masih banyak. Gelombang kedua yaitu tanggal 15 Mei. Rekan saya juga di beberapa daerah menginformasikan bahwa mereka masuk ke gelombang kedua. Ya, banyak yang japri ke saya, "Bang, saya begini, tapi ya saya mau tunggu," katanya begitu. Ya, banyak, ada beberapa lah yang WA saya, yang japri saya, teman-teman saya. Jadi artinya memang kita yang betul-betul pasti kemungkinan besar bullish itu ya di atas 15 Mei sih. Kalau saya sih seperti itu. Cuman kita lihat nanti apakah ada perubahan signifikan dalam waktu dekat, ya kita tunggu aja sama-sama ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.